Satelit diperbaiki. Kau bisa melanjutkan operasi normal. Seluruh sistem berjalan. Luar biasa, menakjubkan. Sadarkah kalian anak-anak, astronot mengambang di angkasa jutaan mil jauh di atas kepala kita saat ini. Satelit itu, ayo kita lihat dan dengar peristiwa sejarah yang mungkin terjadi di mana saja di dunia. Dan kita... Halo, ya? Kau menelpon dari Sydney, Australia? Apa yang kau inginkan? Tukang roti memimpikan istana roti, tidak salah nomor. Tidak, aku tidak membuat coklat eclairs. Tidak, aku tidak mengantarkan roti. Kau sebaiknya mengecek nomornya. Sungguh, apakah aku terlihat membuat roti gula? Tapi semua sama, ini luar biasa. Mereka menelpon dari seberang dunia dengan satelit, itulah kemajuan. Semuanya terima kasih kepada pria dan wanita yang menemukan, membantu kita mengerti alam semesta kita, untuk menguasainya, dan bahkan mengusahakan sampai luar angkasa. Semua hanya karena salah nomor. Luar angkasa, alam semesta. Maksudku ukurannya yang besar, hampir tidak terbatas, juga misterius. Bisa kau ceritakan, Maestro? Bagaimana kita membuat penemuan tentang itu? Iya, bisa Anda ceritakan? Kalian ingat Galileo? Galileo bisa menunjukkan bahwa bumi sama seperti planet yang lain berputar mengelilingi matahari. Setelah lama dia wafat, Isaac Newton dilahirkan. Dia akan menjadi salah satu penemu terhebat sepanjang masa. Tapi Maestro, Anda juga salah satu yang terhebat. Anda tahu semua itu. Ya, itu benar. Aku tahu banyak hal. Aku pelajari tentang mereka. Tapi orang lainlah yang benar-benar jenius dan menemukan mereka. Kalian akan lihat, itu adalah daya tarik untuk mempelajari tentang suatu hal. Sangat menarik. Sekarang Isaac Newton, dia yang aku sebut penemu sejati, meskipun dia hanya anak kecil. Tapi kau bisa lihat untuk dirimu sendiri. Isaac, di mana kau? Isaac. Ibu Isaac mengharapkan dia tumbuh dan menjadi peternak yang baik. Tapi dia punya hal yang lain dalam pikirannya selain domba dan sapi. Tingkat sepertinya turun teratur dalam interval. Jadi kita dapat menggunakan itu dalam pengukuran waktu. Kemudian biar aku lihat. Baiklah, Isaac. Kau mendapat ide yang lain. Kau ditemukan ketika kau tercebur ke air lalu basah kuyup. Aku sedang membuat jam. Hah? Waktumu akan terbuang percuma. Ya, silakan tertawalah. Inilah jamku. Sekarang jam 4 sore hari. Kau lihat kan? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong. Isaac, sudah jam 5. Isaac, kemana domba-domba kita? Berdasarkan jamku, ini saatnya mereka kembali. Ini menunjukkan jam 5. Isaac, di mana domba-dombanya? Mereka pergi ke arah situ. Aku akan menemukan mereka. Ya, jam miliknya sangat berguna. Dia anak yang cerdas. Ya, aku bisa melakukan hal yang sama. Membuat jam itu gampang. Isaac, di mana dombanya sekarang? Domba, Bu. Aku tidak memperhatikannya. Aku rasa mereka di padang rumput. Ibu ingin tahu di mana domba-domba itu? Iya, Isaac. Di sana. Di tempat layang-layang berada. Isaac, Isaac. Isaac, mau kau mengantar karung ini ke pasar? Ini sangat berat. Hati-hati.
Ya, baiklah. Ya, baiklah sekarang kalau semua sudah di sini, kita akan mulai. Isaac Newton. Aku ingin bertanya padamu, kapan Amerika ditemukan? Aku tidak yakin tentang hal itu. 1492, Pak. Benar. Dan untukmu Newton, aku sarankan kau lebih baik belajar daripada membuang waktu dengan lamunanmu. Lihat ini, lihat. Ayo. Hei, kau jangan berbuat seperti itu. Tahukah kau siapa? Kau ini banci. Dia kecil, tapi dia tahu bagaimana caranya berkelahi. Iya, mereka hanya berpikir bahwa kekerasan seimbang dengan berat dan kecepatan tepat pada saat benturan terjadi. Aku setuju dengannya. Teori Pitagoras? Teori Pitan. Isaac Newton. Pengkuadratan hipotenus sama dengan jumlah kuadrat dua sisi lainnya, Pak. Jim Naulus. A ditambah B kuadrat sama dengan? Isaac Newton. 2A tambah 2B ditambah 2AB, Pak. Isaac Newton, kamu diterima di Universitas Trinity Cambridge. Ini kehormatan yang sangat langka untuk seorang anak peternak. Tapi kamu akan bekerja untuk biaya kehidupanmu. Ya, tentu saja. Aku tidak lapar. Silakan ambil saja buatmu. Bravo, Isaac Newton. Kau adalah ahli matematika yang unggul. Selama kau berkonsentrasi, kau akan mendapatkan hadiah untuk usahamu. Pada tahun 1665, penyakit mengerikan, kematian hitam, menyerang London. Pada saat itu, London merupakan salah satu kota terbesar di dunia. Dia putraku satu-satunya. Kemalangan yang mengerikan ini, kami membayar atas dosa kami. Itu hukuman dari Tuhan. Kebaikan hati orang Kristiani. Menjauhlah, kau tercemar wabah. Kau menularkan kami semua. Kemana kami harus pergi? Kemanapun kalian mau. Pedesaan, hutan, terserah. Temanku, ancaman wabah sangat besar. Universitas Trinity akan ditutup sampai penyebaran penyakit berakhir. Masa depan ada di tangan Tuhan. Kau mau kemana? Stop peternakan ibuku. Kenapa tidak ke kastil kami? Di sana masih banyak kamar, kita akan menikmatinya. Terima kasih, teman. Aku lebih baik pulang ke rumah. Ada beberapa ide yang ingin kukerjakan di tempat yang damai dan tenang. Kematian hitam telah memakan korban sebanyak 70 orang tahun itu hanya di London saja. Pasti habis turun hujan. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Bagus sekali. Apa itu?
Ini adalah sebuah prisma kaca adik perempuanku, dan ketika sinar memasukinya, mereka akan dibiaskan. Dibiaskan? Lihat, akan kutunjukkan padamu. Ishak, kenapa kau melakukan itu? Kau akan lihat, ini sinar putih, tapi warna-warna yang membentuknya. Sinar dari berbagai warna dapat dipisahkan dengan sebuah prisma. Lihat, warna pelangi. Dan aku yakin tiap warna tidak dapat dipisahkan. Bagus, sekarang pegang ini. Mereka semuanya warna yang murni. Lihat, warna merah tidak terpisah menjadi warna lain. Sekarang kita buat tes yang lain. Pegang prisma seperti itu. Sekarang tunggu. Sekarang jika aku menyatukan kembali warna-warna ini, aku harus melihat sinar putih yang asli. Dan ini dia. Hah? Ya Tuhan Ishak, apa kau sakit? Kenapa ibu bertanya seperti itu? Kau berwarna, nak. Oh, ini sinar matahari berbagi menjadi warna-warna yang berbeda. Lihat, Bu. Kau jangan membuat ibumu merasa khawatir. Apa gunanya itu? Biru adalah biru, kuning adalah kuning. Jika kau tetap seperti itu, aku akan dapat melihat warna merah. Ini sangat mengagumkan, penemuan Newton. Dan menyenangkan. Aku bisa mengubahmu menjadi pelangi. Lihat Ishak, apel di pohon terlihat seperti berada dekat dengan bulan. Ya ampun, aku tidak mengharapkan itu jatuh. Aku kejatuhan apel. Untung saja bukan bulan. Kenapa bulan tidak jatuh ya? Karena bulan berada tinggi di sana, jauh di atas langit. Bukan Bintang, kan? itu. Itu karena bulan terlalu jauh. Aku yakin pasti ada alasan lain. Apapun itu Ishak, aku tahu kau akan menemukannya. Ya, faktanya bulan tertarik ke bumi. Padahal bulan bisa meledak di luar angkasa. Secara logis bulan harusnya jatuh. Tapi bulan tetap berada pada jarak yang sama. Pusat bumi yang menarik apel berjarak kira-kira 6.400 km di bawah sana. Bulan berjarak kira-kira 380.000 km dari bumi. 6 kali lebih jauh jaraknya. Jadi seharusnya percepatannya 3.600 kali lebih besar dibandingkan dengan apel. Jika bisa mengukur jari-jari bumi secara tepat. Ya, pasti itu. Seluruh benda dalam orbitnya menarik satu sama lain dalam perbandingan langsung terhadap beratnya. Dan dalam rasio terbalik terhadap kuadrat jarak mereka. Apa kalian sadar anak-anak? Ini adalah hukum gravitasi. Dan bagaimana itu bekerja tepatnya? Lihat kemari. Sekarang seperti yang kalian lihat, magnet tidak menarik besi. Kalian tahu mengapa begitu? Karena tidak cukup dekat. Benar, tapi jika aku mendekatkan ke besi, coba lihat. Gravitasi sama dengan ini. Yang terkuat adalah jarak yang memisahkan benda. Yang terlemah adalah gaya gravitasi di antara mereka. Sudah jelas. Oh, lalu kenapa bulan tidak jatuh? Bumi lebih besar dari bulan, jauh lebih raksasa. Jadi daya tarik bumi terhadap bulan seharusnya sangat besar. Seperti yang telah diperagakan oleh Newton, bulan akan jatuh ke bumi. Tapi gaya yang lain yang akan mencegahnya. Gaya sentrifugal. Katakan saja bulan sebagai kelereng ini yang berputar mengelilingi kepalaku dan diumpamakan sebagai bumi. Bayangkan benang sebagai gravitasi. Benang mengikatkan bulan ke bumi. Gaya sentrifugal adalah pergerakan yang menekan kelereng menjauhinya. Dua gaya tersebut, sentrifugal dan gravitasi, adalah sebanding. Dengan cara yang sama, planet-planet tetap pada posisinya masing-masing mengelilingi matahari. Sebelum Newton, tidak seorang pun yang menyadari hal tersebut. Karena gaya sentrifugal lah bulan tidak jatuh ke bumi. Artinya ada benang yang menjadikan bulan tetap pada posisinya. Bukan begitu. Itu hanya untuk membantu kalian untuk mengerti. Aku ikat benang pada kelereng untuk menahannya. Ini dia. Semua planet-planet berputar mengelilingi matahari. Tidak berhasil. Sistem Newton gagal. Dikusutkan saja. Maestro sudah mengatakannya pada kita. Gravitasi tidak benar-benar memerlukan benang. Pada tahun yang sama, meskipun wabah berlanjut membinasakan Inggris, tragedi lainnya terjadi di London.
dari 10.000 rumah terbakar dan memerlukan beberapa tahun untuk membangun kota kembali. Dengan berakhirnya serangan wabah, Universitas Trinity Cambridge memulai kegiatannya kembali. Dan Isaac Newton mempunyai waktu untuk menemukan teleskop modern dan ribuan benda lainnya. Pada usia 27 tahun, dia pergi menemui profesor matematika di Universitas Cambridge yang terkenal di dunia. Dia sudah banyak membuat penemuan besarnya. Lalu, aku menyimpulkan bahwa bumi kita itu bukan bulat sempurna. Bumi agak datar di kutubnya seperti jeruk. Bulan menarik bumi dengan gaya gravitasi yang sama dengan bumi terhadap bulan. Sebagai tambahan, gaya yang timbul oleh satu benda terhadap benda lain memerlukan reaksi keseimbangan dan reaksi berlawanan. Ini adalah pemahamanku tentang kecepatan sebuah benda yang terbang. Itu merupakan prinsip yang tepat yang akan diterapkan pada pesawat jet dan roket berabad-abad yang akan datang. Inilah dia. Kecepatan sebanding dengan gaya asli yang diberikan kepada benda dan sebuah bola. Ketika terlempar, dapat berputar selamanya jika tidak ada hambatan yang membuatnya berhenti. Dan aku bersikeras, sebuah meriam yang cukup kuat untuk melemparkan benda keluar angkasa. Dengan ketinggian tertentu dan kecepatan tertentu, benda tersebut tidak akan jatuh kembali ke bumi. Benda tersebut akan tetap berada dalam orbit seperti bulan. Kalian semua dengar kan? Teori Newton untuk meletakkan satelit dalam orbit mengelilingi bumi. Dia hidup 3 abad lalu dari saat ini. Luar biasa kan? Sekarang, di bulan, manusia jadi lebih ringan. Dan mengapa kau menganggap dia lebih ringan? Karena dia terlalu kurus, tidak ada yang bisa dimakan di dalam pesawat luar angkasanya. Karena itu kecil jika dibandingkan dengan bumi. Akan lebih ringan karena gaya gravitasi jauh lebih lemah. Lalu, pada planet yang lebih besar, aku rasa sebaliknya, dia akan merasa lebih berat. Coba kau bayangkan, Saturnus lebih besar 100 kali dibandingkan dengan bumi. Kau akan merasakan berat. Hati-hati maestro, jangan menyakiti diri. Iya, Newton pasti dikagumi semua orang atas semua penemuannya yang luar biasa. Tidak selalu seperti itu. Harus dicatat bahwa hampir tidak ada penemu-penemu hebat diakui oleh orang-orang masa kini. Mereka semua dikritik pada saat itu. Sekarang ini Newton mudah melakukan tugasnya dengan tenang. Tuan, ini beberapa lembaran tentang monumen pengetahuan. Tidak ada pertanyaan, Anda harus mempublikasikan ini semua. Kau masih muda, antusias Tuan Haley. Itu baik, tapi aku tidak seluruhnya yakin. Perhitunganku kira-kira dan tanpa mengetahui dengan tepat jari-jari bumi, tidak ada yang bisa dibuktikan. Itu tidak tepat. Ya Tuhan, sebuah komet. Sekarang, Haley, apakah kita mengambil bebek untuk komet? Benarkah? Tapi saya percaya Anda, Pak. Apa kau mencoba memberitahuku ahli astronomi yang baru sepertimu telah menemukan komet baru? Oh ya Tuhan, itu benar-benar sebuah komet dengan pijaran abu yang panjang seperti ekor. Permisi. Jadi teman mudaku, kau telah menemukan sebuah komet. Bagus, kerja yang bagus. Selamat temanku. Dengar Tuan, orbitnya cocok dengan hukum gravitasi semesta yang Anda temukan. Sekarang Anda harus mempublikasikannya. Anda benar-benar jenius. Bagaimana aku menghadapi orang banyak? Bagiku, aku hanya seorang anak di tepi pantai luas, laut yang tidak dikenal. Tuan, jangan menyanyiakan waktu lebih banyak lagi. Di kalangan atas, Tuan Hook menegaskan bahwa dialah penemu hukum gravitasi. Anda sadarkan, dia akan mengirimkan tulisannya lebih dahulu. Sekarang Anda tidak bisa menunggu lagi, dan saya akan membantu. Oh iya, inilah hukum daya tarik alam semesta. Caranya dengan menariknya, tapi fisiknya meninggalkan banyak yang akan diperlukan. Newton mencuri teori gravitasi milikku. Jangan bersedih, Tuan Hook. Teori ini pada dasarnya konyol. Kita akan mengapung di udara. Dan dalam semua arah jika itu benar. Apa pendapatmu, kawanku, Tuan Leibniz? Newton telah menjiplak hasil pekerjaanku tentang kalkulus diferensial. Bagaimanapun juga, teori gravitasi ini jelas menggelikan. Apakah Anda setuju, Tuan Huygens? Oh, mereka memperlakukannya begitu dan mereka hebat. Hook, Huygens, Leibniz. Ya. Dan apa yang Isaac Newton lakukan? Oh, Newton, dia tidak peduli itu semua. Seperti biasa, dia sibuk dengan ribuan hal. Daya tahan angin, proyektil, benturan.
politik dan bandul. Bagaimana bunyi dihasilkan, sifat-sifat cairan. Ya, ribuan hal, seperti meteorologi, teologi, kimia, alkemi. Ya, tentu saja. Dia ingin seperti alkemi dan dia juga berminat dengan uang. Dia bahkan menjadi direktur Mint di London. Prestasinya dalam memberdayakan pemalsu menjadi legenda. Isaac Newton, kau telah dipilih menjadi presiden kalangan atas. Sekarang ingatlah, protokolnya sangat ketat. Lutut kanan. Silakan. Telah berbuat banyak dalam ilmu pengetahuan. Kami senang dan ingin memberimu penghargaan. Hidup Sir Isaac. Semua yang Sir Isaac Newton ajarkan pada kita selama lebih dari 3 abad yang lalu masih benar. Dia banyak memberikan kontribusi terhadap pengetahuan kita. Hukum mekanika semesta yang dikemukakannya membukakan jalan ke teknologi yang modern. Semuanya dengan matematika murni, hanya membangun pikiran, kecerdasan murni. Tidak buruk untuk pemuda dari peternakan. Tidak seorang pun dapat melakukannya lebih baik lagi. Dan teori relativitas? Oh ya, mengapa pastinya? Diyakinkan Einstein, ya. Dia juga dalam kepalanya akan membuat kembali alam semesta kita. Itu cerita yang lainnya, mengagumkan. Aku akan ceritakan padamu, jangan khawatir. Yang membuat beragam alam